Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tarbiyah atau pendidikan di dalam Al-Quran. Tema ini atau pendidikan di dalam Al-Quran akan kita fokuskan yaitu tentang penggunaan Al-Quran terhadap lafaz tarbiyah. Jadi tidak dalam pengertian pendidikan secara umum yang dibahas atau dibicarakan oleh Al-Quran. Sebab kalau tarbiyah atau pendidikan dalam pengertian yang umum di dalam Al-Quran, maka bisa dikatakan bahwa seluruh isi Al-Quran itu adalah berisi pendidikan, atau tepatnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik umat manusia melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Allah mendidik Nabi di dalam berdakwah, bagaimana Allah mendidik anak ketika masih kecil, bagaimana Allah menerangkan bagaimana seorang petani, bagaimana Allah mendidik para nelayan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu kita fokuskan yaitu bagaimana Al-Quran menggunakan kata tarbiyah di dalam Al-Quran. Nah, kata tarbiyah itu sendiri itu dalam ilmu sharaf itu masuk dalam sigat yaitu masdar dari rabba yurabbi tarbiyatan, rabba yurabbi tarbiyatan, dan ini adalah bentuk mazid, yaitu ada tambahan huruf. Sementara kalau dalam bentuk mujarrodnya atau kata dasar dari tarbiyah itu ada 3. Yang pertama adalah roba yarbu atau robba yarubbu, roba yarbu yang kedua, dan yang ketiga adalah robiya yarba. Itu adalah kata dasar dari tarbiyah. Nah, robba yarubbu itu artinya apa? Artinya adalah memperbaiki, menangani urusan. Misalnya tersebut di dalam hadis, laka ni'matun tarubbuha, laka ni'matun tarubbuha, kamu mempunyai nikmat yang kamu urus, yang kamu kelola. Kemudian yang kedua yaitu dari kata roba yarbu. Roba yarbu, mujarrodnya roba yarbu yang artinya adalah bertambah atau tumbuh. Misalnya tersebut di dalam surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Perbuatan riba yang kamu lakukan
supaya hartamu menjadi semakin bertambah, maka sesungguhnya itu tidak bertambah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu robiya yarba, yang artinya adalah tumbuh kembang menjadi dewasa. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah syair, faman yaku sa'ilan anni fa inni bi Makkah manzili wa biha rabitu. Faman yaku sa'ilan anni fa inni bi Makkah manzili wa biha rabitu. Barang siapa yang bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku di Makkah tempat tinggalku, dan di Makkah pula aku tumbuh dan berkembang. Nah, ketika bentuk mujarodnya adalah tumbuh dan berkembang atau bertambah atau memperbaiki, maka ketika diikutkan wazan robba yurabbi tarbiyatan, maka mempunyai arti yaitu menjadikan sesuatu menjadi bertambah, menjadikan sesuatu menjadi tumbuh kembang, menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Jadi dari sisi bahasa yang namanya tarbiyah itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah proses di mana seorang pendidik itu melakukan sesuatu sehingga peserta didik atau muridnya itu menjadi baik, menjadi bertambah. Tambah apanya? Tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah wawasannya. Dan juga bagaimana seorang guru itu menjaga, menangani urusan si murid itu. Itu adalah pengertian tarbiyah dari sisi bahasa. Dan ini sesuai dengan pengertian tarbiyah menurut istilah. Pengertian tarbiyah menurut istilah. Jadi kalau menurut istilah atau menurut terminologi, bahwa tarbiyah atau pendidikan itu adalah suatu proses menjadikan peserta didik menjadi lebih baik. Nah, jadi apapun prosesnya, ketika menjadikan peserta didik itu menjadi bertambah ilmunya, bertambah gini-gini, itu disebut dengan tarbiyah. Makanya di dalam bahasa Arab ada ungkapan yaitu tarbiyatul mawashi. Tarbiyatul mawashi, tarbiyah al mawashi itu artinya adalah hewan piaraan, rumangkang, rojokoyo, hewan piaraan. Nah, tarbiyatul mawashi itu artinya adalah ngingoni kewan. Ngingoni kewan. Kenapa ngingoni kewan, memelihara kewan? Itu kok disebut dengan tarbiyah? Karena si orang yang ngingoni hewan itu melakukan pengawasan, melakukan kegiatan-kegiatan supaya hewannya itu menjadi bertambah, supaya hewannya itu menjadi lebih besar, supaya hewannya itu menjadi lebih gemuk dan sebagainya. Itu disebut juga dengan tarbiyah. Disebut juga dengan tarbiyah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran yang menunjukkan arti tarbiyah atau pendidikan.
Nah, ini tersebut di dalam surah Al-Isra, surah Al-Isra ayat 24. Surah Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid, dan rendahkanlah, janahadh dhulli, sayap kehinaanmu, lahuma, kepada orang tuamu, minar rahmati, sebagai bentuk welas asih. Wakul, dan katakan, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku, shaghiran, dalam keadaan yaitu ketika aku masih kecil. Coba kita perhatikan ya, di dalam penggunaan kata tarbiyah, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 24. Rabbayani, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku pada waktu kecil. Pertanyaan pertama adalah, kenapa mendidik atau tarbiyah itu digandengkan dengan kondisi yaitu ketika si anak itu masih kecil? Nah, ini menunjukkan bahwa pengertian tarbiyah secara sejatinya atau pengertian tarbiyah secara ideal itu adalah bagaimana ketika orang tua itu mendidik anaknya ketika anaknya itu masih kecil. Itu adalah tarbiyah yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ketika masih kecil itu dideloki. Ya, didelok. Tiap detik, tiap hari itu dilihat, anakku sudah bisa membuka mata. Yes. Esuke didelok, anakku wis iso senyum. Besoknya lagi didelok, anakku sudah bisa senyum 2 kali. Ketika sudah agak besar, itu digarisi. Saiki wis 65 cm. Kemudian seminggu berikutnya didelok, ternyata sudah 67 cm. Ini adalah gambaran tarbiyah secara ideal. Gambaran tarbiyah secara ideal itu adalah apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ketika masih kecil. Nah, kalau anak itu sudah besar, atau guru kepada muridnya wis gede-gede, dosen kepada mahasiswanya sudah gede-gede, itu kadang tarbiyahnya tidak ideal, tarbiyahnya tidak maksimal. Kalau di tingkat SD, di tingkat MI itu barangkali masih lumayan. Jadi secara berkala anak SD, anak MI, apalagi TK itu kemudian diukur apa tinggi badannya, Yes. Tanggal 24 November tinggi badannya misalnya 70 cm. Yes. 1 bulan berikutnya diukur lagi. Oh, ternyata sudah tambah menjadi 72 cm. Dicatat
dicatat. Nah. Kemudian yang satunya ada yang masih 70. Nah, kemudian diberi rekomendasi bahwa anak itu harus banyak makan protein. Nah, ini adalah bentuk dari tarbiyah. Nah, sampai di sini kita bisa melihat ya. Sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Al-Qur'an itu ketika menggunakan suatu diksi, menggunakan suatu kata, suatu lafal itu benar-benar detail, benar-benar rinci, benar-benar rinci. Artinya apa? Ketika Al-Quran berkata kama robbayani, kemudian ditambahi soghiro, itu ya tidak main-main. Di situ ada makna yang sangat dalam yang dikandung oleh Al-Quran, yaitu apa? Ya tadi itu, bahwa pendidikan yang ideal, pendidikan yang maksimal itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ketika masih kecil. Ujian pendidikan. Anak rewel misalnya, anak rewel. Iku nek wong liya delok, iku wis webel mbok bocah iku dijiwit piye ya. Tapi sama orang tuanya itu tidak dijiwit. Tapi malah apa? Diganti popoke, dimimii dan sebagainya. Karena apa? Yang namanya orang tua itu tahu. Orang tua itu tahu sebab apa anak saya nangis. Itu ngerti orang tua. Nah, ngerti. Nah, ayat lain yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 18. Asy-Syu'ara ayat 18. Itu disebutkan, yaitu kisahnya itu adalah kisah Fir'aun ya. Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Min umurika sinin. Asy-Syu'ara ayat 18. Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Jadi ceritanya adalah Nabi Musa setelah menghilang beberapa tahun, lebih dari 10 tahun ya, beliau dari Mesir kemudian melarikan diri ke Madian, dari Madian kembali ke Mesir, kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi. Menjadi nabi yang didakwahi itu adalah Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, hei Fir'aun, hentikanlah kekejamanmu, jangan kamu mengaku sebagai Tuhan, menyembahlah Allah yang menciptakan alam semesta, menyembahlah Allah yang menciptakan siang dan malam dan sebagainya. Dijawab oleh Fir'aun, alam nurabbika fina walida. Sa Musa, apa kowe lali? Bukankah kami yang mendidikmu, yang mengopenimu ketika kamu masih kecil, masih bayi merah sampai tumbuh dewasa? Walabista fina min umurika sinin, dan kamu tinggal bersama kami bertahun-tahun lamanya. Coba kita perhatikan, baik di dalam surah Al-Isra ya, baik di dalam surah Al-Isra ayat 24 maupun surah Asy-Syu'ara ayat 18, di situ dijelaskan bahwa pendidikan, ngopeni, mengasuh itu dikaitkan dengan walida,
soghiro, yang artinya apa? Ketika si anak itu masih bayi, ketika si anak itu masih kecil. Nah, tapi dari Asy-Syu'ara ayat 18 kita bisa mengetahui bahwa ternyata yang namanya pendidikan dalam artian menjadikan anak yang tadinya kecil menjadi tumbuh besar, menjadikan anak supaya bisa berjalan, mendidik anak supaya bisa ngomong, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ternyata yang bisa melakukan itu tidak hanya orang Islam. Kita lihat bagaimana keluarga Fir'aun itu oleh Al-Quran itu juga disebut bisa mendidik Nabi Musa alaihissalam, mendidik Nabi Musa alaihissalam. Dengan kata lain, bahwa yang namanya tarbiyah atau pendidikan itu sifatnya adalah universal. Jadi pendidikan itu sifatnya adalah universal. Jadi menjadikan anak dari kecil menjadi besar, menjadikan anak dari tidak tahu menjadi tahu, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah kandungan materi atau konten dari tarbiyah tersebut. Kalau kontennya atau kandungannya itu adalah pendidikan yang baik, maka disebut dengan tarbiyah Islamiyah, yaitu pendidikan Islam, yaitu materi-materi yang diajarkan itu adalah kebaikan, tujuan-tujuan yang ingin dilakukan itu juga suatu kebaikan. Nah, jadi kalau tarbiyah itu sendiri, pendidikan itu sendiri, itu sifatnya adalah universal. Oleh karena itu ya, ada mazhab pendidikan itu sing membiarkan anak tumbuh dengan sendirinya. Misalnya J.J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau mengatakan anak tidak perlu dikekang, tidak perlu digini, tidak perlu digini. Tapi ada yang anak itu harus dididik dengan keras misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan itu bisa dilakukan oleh siapapun, pendidikan bisa dilakukan oleh siapapun, tapi pendidikan bagaimana, pendidikan untuk apa, di situ itulah yang kemudian norma dan agama berbicara. Norma dan agama berbicara. Jadi misalnya seorang perampok, perampok ingin menjadikan anaknya atau anak buahnya menjadi perampok yang hebat, kemudian digembleng ini. Itu secara bahasa itu bisa disebut sebagai pendidikan. Secara bahasa bisa disebut sebagai pendidikan. Tapi pendidikan yang jelek, pendidikan yang buruk. Jadi kegiatan pendidikan itu tidak mesti bahwa kegiatan pendidikan itu baik. Makanya ya kadang ada pakar ya. Ada pakar yang mengatakan apa itu pendidikan di Indonesia misalnya ya, atau pendidikan di mana itu buruk gitu. Karena apa? Karena pendidikan di situ hanya dalam rangka untuk mengejar nilai ulangan tanpa memperhatikan karakter. Nah, akhirnya
akhirnya kemudian digaungkan, kemudian disemarakkan yang disebut dengan pendidikan karakter. Ini menunjukkan bahwa sing jenenge pendidikan, yang jenenge pendidikan itu madhabnya banyak sekali, dan caranya juga banyak sekali. Nah, kita kembali ke Al-Isra ayat 24 tadi. Al-Isra dalam 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang menarik di sini ya. Ya Allah, rahmatilah, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku itu mendidikku pada waktu kecil. Nah, ini kalau orang berdoa misalnya ya, meminta kepada seseorang, misalnya ada anak kecil, adiknya minta dibelikan sepeda oleh ayahnya. Karena apa? Karena kakaknya sudah diberikan sepeda. Ya, mbak aku dibelikan sepeda sebagaimana ayah sudah membelikan sepeda kepada kakak. Nah, ini coba cermati doa ini ya. Doa ini, ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku. Mestinya ya, sebagaimana orang tuaku mengasihi aku. Tapi kenapa kasihanilah kedua orang tuaku, tapi kok sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku waktu kecil? Kenapa demikian? Karena karena apa? Kalau yang diminta itu adalah sebagaimana orang tuaku mengasihiku. Nah, ini kasih orang tua kalau dibanding dengan kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak seimbang. Terkadang si jenenge wong tua rasa belas kasihnya ketika anak masih kecil itu sangat-sangat besar. Sementara ketika anak sudah dewasa, itu rasa kasih orang tua itu sudah beralih kepada adiknya, atau bahkan sudah beralih kepada si cucu. Nah, jadi kalau standarnya itu adalah sebagaimana orang tuaku mengasihiku. Wah, nanti tidak sederajat. Tapi kalau doanya itu adalah sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku waktu kecil, si jenis mendidik waktu kecil itu otomatis rasa kasih sayang orang tua itu ditumpahkan kepada si anak. Ditumpahkan kepada si anak. Jadi bukti kasih sayang orang tua yang sangat besar itu adalah ketika anak masih kecil. Iku wis pol-polan iku. Wayahe turu gara-gara anake melek, rewel, tangi. Wayahe pengen masak, wong apa jenenge si anak rewel pengen mimi, ya dimimii. Wayahe wong tua pengen aktivitas yang lain, berhubung si anak itu habis BAB, ya wis diopeni sik. Anak sakit, orang tua wis melu sakit, tidak bisa tidur dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian bisa kita ambil pelajaran bahwa pendidikan itu identik dengan kasih sayang. Nah, nanti akan kita jelaskan ya, yaitu
Bagian yang ketiga yaitu makna yang bisa ditangkap dari tarbiyah di dalam Al-Quran. Di situ akan kita jelaskan bahwa pendidikan yang ideal itu selalu beriringan dengan belas kasih. Baik para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.